insting akan bisa terbuka. Jadi insting Anda yang kemungkinan sekarang ini tidak bekerja akan bekerja. Kemudian feeling Anda yang selama ini masih tertutup akan terbuka. Kalau insting itu terbuka, feeling terbuka, sama dengan kita membuka pintu rezeki. Kita tidak akan menghadapi kesulitan lagi. Ini tujuannya belajar ilmu lahir dan ilmu batin itu. Ilmu agama yang berkaitan dengan fikih, yang mengajarkan ritual, itu tergolong ilmu lahir. Ya, karena para ahli fikih itu menilai kegiatan agama, ya, menilai apa yang harus dilakukan oleh orang yang beragama itu dari sudut praktik-praktik yang berkaitan dengan alam lahir. Padahal ajaran agama itu dimaksudkan secara utuh antara pelajaran yang ada di dalam ilmu lahir dan ilmu batin. Jadi bagi orang yang sudah menguasai ilmu lahir dan batin dalam berpuasa, gak terganggu, ada warung buka itu gak terganggu sama sekali. Jadi komitmen dalam hidup, ibadah, hidup, mati, semuanya milik Tuhan, untuk Tuhan, ya, digerakkan oleh Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Ini yang dikehendaki oleh Islam itu ini. Selamat berjumpa kembali di Rumah Kajian Hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya akan melanjutkan pelajaran tentang mencari ilmu yang ketiga. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada 3 tingkatan ilmu. Adalah ilmu lahir, dan yang kedua ilmu batin yang di dalam bahasa Jawanya itu Kaurusalwa Budi, dan ilmu luhur atau juga ilmu budi sejati. Namun demikian ilmu luhur itu belum bisa digali, ya, belum bisa kita raih kalau kita belum bisa menyatukan pelajaran yang ada di dalam ilmu lahir dan ilmu batin. Kalau sudah bisa, ya kan, merakit semua itu, yakinlah insting akan bisa terbuka. Jadi insting Anda yang kemungkinan sekarang ini tidak bekerja akan bekerja. Kemudian feeling Anda yang selama ini masih tertutup akan terbuka. Kalau insting itu terbuka, feeling terbuka, maka sama dengan kita membuka pintu rezeki. Kita tidak akan menghadapi kesulitan lagi. Ini tujuannya belajar ilmu lahir dan ilmu batin itu. Nah, mungkin Anda bertanya bagaimana cara mencarinya? Dulu, ya, di zaman Romawi, itu kan orang itu belajar datangi ke orang-orang pinter, ya. Maka ada orang belajar ke Plato, ada orang belajar ke Aristoteles. Aristoteles misalnya pernah belajar ke Sokrates, ya. Jadi seperti itu, belajar, ya kan. Kemudian proses itu berjalan, ya. Di kala zaman Abbasiyah itu mulai dibangun sistem kelas. Jadi satu orang guru mengajar di kelas. Nah, itu proses. Abbasiyah itu kan 500 tahun. Tapi yang berfungsi betul-betul sebagai pelajaran kelas itu hanya 750 sampai tahun 1000. Setelah itu mundur Abbasiyah itu. Ya. Nah, itu belajar kelas, ya. Makanya Bani Fatimiyah di Mesir itu membangun Al-Azhar tahun 860-an, ya. Kemudian Al-Qarani, ya, di Tunisia membuka universitas, ya, itu tahun 857 Masehi. Bangun, terus diikuti oleh orang-orang barat. Pada zaman Abbasiyah kita ada zaman Majapahit loh, ya. Kita juga sistem kelas. Ya, orang itu perempuan, laki-laki belajar di kelas, diajar oleh seorang guru. Nah, tapi ada pepatah kan, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Terjadilah keruntuhan Majapahit, sehingga kita kehilangan belajar sistem kelas yang benar.
Ya sistem kelasnya masih ada sampai hari ini, tapi belajar sistem kelas yang benar itu hilang. Ya, tapi sekarang sudah berganti masa, yaitu sejak tahun 1980-an mulai universitas di luar negeri itu membuat belajar sistem jarak jauh, ya, distance learning. Jadi sistem belajar jarak jauh. Nah, itu tahun 1980-an. Makanya tahun 1990-an kita mendirikan UT, Universitas Terbuka. Itu juga sistem belajar jarak jauh. Nah, sekarang sudah ada Zoom, sudah ada YouTube, sudah ada TikTok, ya, sudah ada Instagram. Ini semua adalah proses belajar zaman modern. Maka jangan lagi Anda terpengaruh, wah belajar lewat apa itu YouTube misalnya. Jangan berpikir ke sana, nanti Anda ketinggalan kereta, semakin jauh semakin tidak tahu apa-apa. Justru saya sekarang ini menyampaikan lewat YouTube agar Anda pelan-pelan bisa buka, ya. Akhirnya bisa mengerti, oh ternyata saya dapat pelajaran seperti ini. Nah, lahir dan batin ini seperti badan kita. Badan kita ini ya lahir ya batin jadi satu. Maka ilmu itu harus dijadikan satu. Ya. Nah sekarang kita berikan contoh yang mudah dalam lahir dan dalam batin. Ya. Dua-duanya kita beri contoh. Misalnya fikih, ilmu agama yang berkaitan dengan fikih, yang mengajarkan ritual itu tergolong ilmu lahir. Ya, karena para ahli fikih itu menilai kegiatan agama, ya, menilai apa yang harus dilakukan oleh orang yang beragama itu dari sudut praktik-praktik yang berkaitan dengan alam lahir. Kita ambil contoh. Menurut fikih kita ini ada yang namanya perintah untuk berpuasa. Ini fikih, kita tidak mengaitkan dulu dengan puasa Ramadan atau puasa apa, yang penting agama ya berdasarkan ajaran Islam itu mewajibkan orang berpuasa. Nah, berpuasa itu merupakan bentuk lahiriah, bentuk ritual. Mengapa? Karena berpuasa itu hanya mengatur waktu makan, mengatur waktu minum. Jadi selama waktu makan dan minum itu sudah ditentukan dan tidak dilanggar, nah sudah berarti ilmu lahir itu sudah dipraktikkan secara lahiriah. Jadi ilmunya memberitahu puasa itu ya tidak boleh makan begitu sudah masuk waktu subuh. Terus baru boleh makan lagi begitu masuk waktu maghrib. Ini ilmunya. Kemudian tindakan kita untuk tidak makan, misalnya belum subuh pun kita sudah menahan diri, misalnya jam 4 kita sudah tidak makan, terus nanti begitu jam 7 kita baru makan, ya tetap aja itu hanya mengatur waktu makan. Ya. Nah itu sifatnya lahiriah. Nah padahal ajaran agama itu dimaksudkan secara utuh antara puasa lahir dan puasa batin. Itu bisa kita lihat pada dalilnya kan. Pada surat Al-Baqarah ayat 183, di situ kan dikatakan bahwa tujuan dari berpuasa itu agar orang yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Ya, la'allakum tattaqun. Jadi di sini adalah tujuan akhir. Nah, tujuan untuk apa ini bisa menjadi orang yang bertakwa, ini kan ilmu lahirnya harus diterapkan. Ilmu batinnya harus diterapkan. Ilmu batinnya mengajarkan kalau puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga harus bisa menahan nafsu. Ya, nah, ini ilmu batinnya menahan nafsu itu. Menahan waktu makan dan minum, lahirnya. Ilmu batinnya mengajarkan waktu berpuasa itu harus menahan nafsu, ya. Apalagi hawa nafsu, baru nafsu saja sudah harus ditahan. Ya.
Nah, tentunya menahan nafsu itu bisa 24 jam. Kalau menahan makan dan minum paling 12 jam. Nah, disinilah menahan nafsu itu berupa apa misalnya. Kita di dalam puasa bisa menahan keinginan ya, tanpa tergoda oleh apapun. Setiap saat ini di dalam ilmunya dan harus kita laksanakan. Jadi ketika kita ini puasa ya, pelaksanaan dari ilmu batin adalah ketika melihat orang tidak berpuasa, kita cukup senyum, kita tidak terpengaruh, tidak ingin merasakan ikut makan. Nah, ini berarti kita sudah bisa menerapkan ilmu batinnya untuk puasa ya. Jadi bagi orang yang sudah menguasai ilmu lahir dan batin dalam berpuasa, gak terganggu. Ada warung buka itu gak terganggu sama sekali. Warung buka kan memang menyediakan untuk mereka yang tidak berpuasa. Jadi gak ada urusannya dengan orang yang berpuasa. Ini yang dikehendaki oleh Islam itu ini. Kalau puasa, puasa lahir dan batin, bukan lahir saja ya. Kita lihat misalnya, orang belajar ilmunya sholat. Oh, ilmunya sholat itu apa? Sebelumnya harus berwudu dulu ya. Wudu itu caranya begini, begini, begini ya. Terus nanti menjalankan sholatnya. Oh ya, ini waktu maghrib berarti sholatnya nanti 3 rakaat. Itu ilmunya. Dan ilmu ini berkaitan dengan lahir. Jadi kalau orang menjalankan dengan tertib seperti ilmunya dan batinnya tidak ikut-ikutan, itu sama dengan olahraga. Gitu loh ya. Olahraga tapi disebut menjalankan sholat, tapi sebenarnya olahraga. Sedangkan kalau batinnya ikut itu seperti di Al-Quran itu sendiri. Ya, apa? Di situ dikatakan sholat itu berzikir. Jadi sholat itu sendiri zikir. Karena di dalam surat 20, surat Toha ayat 14 itu dikatakan wa aqimis sholah li zikri. Dirikan sholat itu untuk mengingat aku. Nah, jadi ternyata ritual itu dipakai untuk mengingat. Maka itu seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 152 yang menyatakan fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku. Ini kan sudah batin ini. Bagaimana kita secara lahir ya nggak akan bisa ngingat Allah atau ngingat Gusti Allah itu nggak akan bisa secara lahir. Karena apa? Karena lahir kita kan menggunakan otak, menggunakan tangan, kaki dan sebagainya. Mata padahal nggak pernah melihat rupa Gusti Allah itu. Tidak pernah melihat Allah. Hanya batin yang akhirnya bisa merasakan. Ya. Oh, ternyata napas saya berjalan ini telah digerakkan oleh Allah. Ya kan? Ya. Saya harus selalu tenang batin saya ini karena difasilitasi oleh Allah. Makanya di dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28 di situ dikatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi sungguh dengan mengingat Tuhan hati menjadi tenang. Jadi itu. Terus yang kedua menghasilkan, yaitu tidak akan mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang dinyatakan dalam surat 29, surat Al-Ankabut ayat 45. Yang di sana ditegaskan, wa aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, wala dzikrullahi akbar. Tegakkan sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi kalau tokoh-tokoh kita, ya, bangsa kita ini yang bisa memenuhi masjid itu, sholatnya itu lahir dan batin. Gak ada orang korupsi, gak ada orang bully orang, gak ada orang gunjing orang, gak ada orang mencuri, ya, karena sudah melahirkan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Gak akan terjadi seperti yang sekarang diisukan, ya. Di pesantren-pesantren misalnya, ya kiainya misalnya mencabuli santrinya, misalnya tidak akan terjadi
kalau sholat lahir dan batin ini betul-betul dilaksanakan sehingga melahirkan yaitu selalu tenang hatinya dan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang nanti tidak ribut, tidak sibuk menanyakan dia sudah sholat atau belum. Ya, tidak akan menanyakan seperti itu karena tahu loh ternyata sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ilmu lahir, ilmu batin diikat menjadi satu, melahirkan sikap hidup yang tenang, ya, bisa menahan diri, bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan akhirnya menjadi suatu bentuk pernyataan seperti yang dinyatakan dalam surat Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu semuanya hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ya, jadi ini adalah hasil akhir, ya, komitmen. Perlu diketahui di situ, sering kan diterjemahkan sesungguhnya sholatku, ya, ibadahku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya itu hidupku dan matiku lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Padahal kalau harian begini, apa ibadah itu bukan termasuk juga sholat? Kenapa di situ sholat dan ibadah dipisahkan? Ya, itu kan pertanda sholat yang lahir batin itu terpisah dengan yang ibadah. Ibadah itu adalah pengabdian. Ya, pengabdian itu harus didahului dengan sholat. Tapi sholat di sini bukan sholat yang berupa berdiri, rukuk, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, bukan itu. Tapi ya, di sini adalah sumpah komitmenku. Jadi komitmenku, janjiku, ya, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, jadi di situ, ya, inna sholati itu sesungguhnya komitmenku. Jadi saya ini berkomitmen. Berkomitmen itu apa? Ya bisa beribadah, bisa menjalani hidup dengan benar sehingga mati pun benar. Nah, itu berkomitmen gitu loh, ya. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau kita bisa menyatukan ilmu fikih yang lahiriah dengan yang batiniah. Jadi satu, punya hasil, ya, hati tenang, kolbu tentram, jauh dari perbuatan keji dan mungkar, dan selalu ingat Tuhan, dan akhirnya sholat menjadi komitmen. Komitmen dalam hidup. Ya. Jadi komitmen dalam hidup, ibadah, hidup, mati, semuanya milik Tuhan, untuk Tuhan. Ya. Digerakkan oleh Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Kalau sudah begitu, wah luar biasa kita. Kita tidak lagi terprovokasi oleh hal-hal yang sifatnya material. Kalau sekarang ini puasa terprovokasi. Loh kok waktunya ada orang puasa makan, ini terprovokasi. Loh kok nggak kelihatan sholat. Jadi itu terprovokasi. Itu lahiriah itu. Ya, bisa nggak sampai kepada Tuhan kalau hanya lahiriah, itu olahraga saja gitu loh. Nah, kemudian zakat. Secara ilmu fikihnya, zakat itu apa? Mengambil sebagian harta sebanyak 2,5% dari harta yang sudah sampai nisabnya, artinya batas minimal harta yang dimiliki untuk bisa disedekahkan yang 2,5%. Nah, ukurannya ada orang yang mengukurnya 86 gram murni, ada yang 96 gram emas murni. 1 tahun sekali, ya, 1 tahun sekali. Padahal ayat 134 surat Al-Imran itu tidak ada ukuran waktunya. Ya, alladzi yunfikuna fisyara'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afin anin nas
Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, perlu saya jelaskan, orang-orang yunfikuna, yang menafkahkan, yang menyedekahkan, ya, hartanya, ya harta itu harta benda. Fisyara'i, dikala dalam keadaan lapang, dalam keadaan tidak kekurangan apapun, ya. Dan wadoroi, yaitu dikala sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidho, dan bisa menahan amarah. Wal afin anin nas, dan bisa memberikan maaf orang yang bersalah. Inilah orang yang dicintai oleh Tuhan. Wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Allah itu cinta kepada orang yang berbuat kebajikan, berbuat ihsan, ya. Jadi itu. Jadi yang disebut siapa yang berbuat ihsan itu tadi, yang bisa bersedekah baik dalam kondisi lagi rezeki banyak maupun dalam kondisi lagi rezeki kurang. Itu bersedekah, ya. Jadi kalau ingin dicintai oleh Tuhan, itu bukan yang sifatnya kelihatan secara lahiriah itu, ya, tapi yang ditopang oleh batinnya. Lahiriahnya ya kan menyedekahkan sebagian harta miliknya, tapi batinnya dia tahu meskipun saat ini aku belum memenuhi apa itu nisabnya, belum memenuhi, saya harus bisa berzakat, tapi tidak apa-apa karena ada yang perlu ditolong, ya. Jadi itu namanya bisa memberikan sedekah di kala doro, di kala lagi sempit, di kala lagi dapat dikatakan tidak dalam kelapangan, malah dalam kesukaran, tapi masih bisa nolong orang. Nah, ini yang dinamakan, ya, sudah menguasai ilmu batin, ya. Kemudian dikatakan wal kadhiminal ghaidho, bisa atau mampu menahan marah, ya. Menahan marah ini gak gampang loh, ya. Ya marah itu apa, tersinggung pun enggak, ya kan. Ada orang yang memberikan pelajaran tapi enggak cocok dengan dirinya, dia juga enggak marah, ya. Memang itu orang bisa nerima pelajaran dari sana sini dan mungkin belum tentu cocok. Orang kan enggak bisa dipaksa dicocok-cocokkan, ya. Enggak cocok ya enggak cocok, titik. Ya, jadi di situ nggak perlu dibawa marah. Seperti orang berjodoh nggak cocok, ya sudah nggak cocok. Jadi seperti itu. Ya, saya pun mengajarkan itu selalu punya pikiran, belum tentu apa yang sebaik apapun yang saya ajarkan ada orang yang merasa cocok dengan apa yang saya ajarkan. Saya juga harus berpikiran pasti ada orang yang merasa tidak cocok dengan apa yang saya ajarkan. Tapi cocok, oke, nggak ada masalah. Kalau tidak cocok harus seperti ayat ini. Wal kadhiminal ghaidho, dan bisa menahan amarah. Jadi nggak cocok, skip, ya. Tidak perlu ikut-ikutan ngaji. Kita ini bisa memaafkan orang, ya, yang bersalah kalau kita merasa lebih mampu, lebih kuat daripada orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Orang yang mengerti bisa memaafkan orang yang kurang mengerti, ya. Saya kan nggak perlu marah. Misalnya ada orang yang kurang mengerti, ya memang belum waktunya mengerti kok, ya dimaafin aja. Jadi seperti itu, ya. Kita yang diberi kelebihan itu bisa memberikan maaf yang kurang beruntung, ya. Ini ada, sejarahnya itu ada, ya. Ketika ada orang yang punya, ya, terus ada sahabat yang direweli oleh orang yang tidak punya. Jadi orang punya direweli oleh orang yang tidak punya. Kalau saya ambil contoh begini, ya. Ada orang, Pak, aku pinjam misalnya, ya kan. Pinjam berapa? 1 juta, gitu kan. Tapi pada waktu itu lagi mepet, ya. Kitanya yang mau ada orang pinjam ke kita itu lagi mepet. Ya sudah, saya pinjami cuma 500.000. Ya kan, tapi yang dipinjami itu ngomel ini. Oh, kalau
minjami kok ya enggak dipenuhi seperti anu. Lah wong sudah ditolong itu ngomel. Akhirnya orang itu bilang, "Awas, aku tidak akan lagi minjami kamu. Tidak akan lagi membantumu. Turun ayat ini, ya. Turun ayat ini." Ya. Jadi, oke itu jangan begitu, maafkan saja. Ya, orang yang suka ganggu tadi itu padahal sudah diberi, maafkan saja. Nah, jadi orang yang bisa menahan marah, bisa memaafkan, bisa bersedekah tidak hitungan waktu, itulah yang dicintai oleh Allah. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Jadi, disinilah harus kita itu hidup betul-betul lahir dan batin itu menyatu jadi satu, ya. Ini penting. Kemudian ada haji lahir, ya kan? Haji lahir itu yang sekarang ini orang berangkat ke Mekah itu haji lahir itu, ya. Jadi dimulai dari mikotnya, dari tempat berangkatnya, pakaian ihram menuju padang Arafah, ya. Di sana wukuf. Setelah itu ke Musdalifah ngumpul-ngumpulkan kerikil, kemudian menuju Mina untuk berdiam sejenak, lalu paginya lempar jumrah akobah, diteruskan ke tawaf, lalu sa'i, kemudian tahallul. Nah, ini lahiriah, ya. Sudah lahiriah di situ minta dia embel-embeli gelar titik siapa, ya. Nah, ini lahiriah, ya. Itu kalau yang lahiriah itu ya nggak ada kaitannya dengan wallahu yuhibbul muhsinin seperti ayat yang saya bacakan tadi. Yang lahiriah itu ya sudah sesuai dengan aturan bersama, sesuai dengan pemandunya, ya, yaitu KBIH-nya dijalankan. Tapi kan ada haji batinnya itu yang sudah saya terangkan pada waktu menerangkan makrifatnya haji, ya, ketika kita sudah tidak ada kemelekatan dengan segala harta benda, ketika kita terbebas dari segala angan-angan, pikiran, ya, khayalan, keinginan, sudah menyatu, lahir dan batin menyatu, lahir, ya, sikap apa? Hormat kepada ibunda nomor satunya, terus hormat kepada ayahanda. Nah itu kan, jadi ngelilingi Ka'bah itu kan simbol untuk bisa menghormati ibunda. Nah kalau tidak ya itu sama dengan nyembah batu malah syirik gitu loh. Malah jadi orang musyrik. Jadi itu hanya simbol saja, ya, supaya teringat, oh iya aku ini hadir di bumi ini dari ibunda. Maka kembalilah menjadi orang yang mencintai ibunya 3 kali, mencintai ayahandanya. Kemudian setelah itu, ya, bisa menghormati negaranya yang selama ini memberikan tempat tinggal untuk mencari nafkah hidup. Nah, ini yang harus diketahui. Saya harap apa yang saya ajarkan bisa membekas di hati dan pikiran saudara-saudara, bisa bermanfaat, bisa berguna, dan bisa diterapkan dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara, dan kalau masih ada yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.